Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti Dwi, mahasiswa S2 Teknik Elektro di Universitas Hasanuddin. Saya akan menjelaskan pada video kali ini tentang stabilan tegangan atau voltage stability pada sistem kendali dan pada sistem kendali arus listrik. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan tentang kestabilan tegangan. Nah, kita menjelaskan dulu tentang sistem tenaga listrik, yaitu sistem tenaga listrik merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen atau alat-alat listrik seperti generator, transformator, saluran transmisi, saluran distribusi, dan beban yang dihubungkan dan membentuk suatu sistem. Berikut pada slide ini akan ditampilkan komponen utama sistem tenaga listrik yang terdiri dari, untuk di sisi pembangkitan ada sumber energi yaitu turbin dan generator, sedangkan di sistem transmisi tenaga listrik yaitu ada trafo step up, daya listrik 3 fase, dan trafo step down. Nah, di sisi distribusi tenaga listrik ada sebuah beban industrial dan beban komersial dan beban residensial. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan stabilitas tegangan. Stabilitas tegangan dalam sistem tenaga listrik didefinisikan sebagai kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan tegangan pada setiap bus dalam sistem di bawah kondisi normal, dan dalam kondisi operasi normal tegangan dari sistem tidak stabil. Hasil ini dalam penurunan progresif dan tak terkendali tegangan. Stabilitas tegangan kadang-kadang juga disebut dengan stabilitas beban. Batas stabilitas tegangan dapat didefinisikan sebagai tahap pembatas dalam sistem tenaga luar yang tidak ada jumlah injeksi daya reaktif akan menaikkan tegangan sistem keadaan normalnya. Tegangan sistem hanya dapat disesuaikan dengan suntikan daya reaktif sampai stabilitas tegangan sistem dipertahankan. Kestabilan tegangan dianggap sebagai ancaman utama terhadap stabilitas keamanan dan kehandalan dalam sistem tenaga modern. Stabilitas ini terdiri dari dua. Yang pertama, stabilitas steady state, yaitu kemampuan dari suatu sistem tenaga untuk mempertahankan sinkronisasi antara mesin-mesin dalam sistem. Setelah mengalami gangguan kecil, analisa stabilitas steady state menggunakan pendekatan model linear. Stabilitas steady state sistem tenaga dapat disebut sebagai stabilitas sinyal kecil atau small signal stability. Stabilitas steady state merupakan sebuah fungsi dari kondisi operasi. Yang kedua, masuk di stabilitas transient, yaitu kemampuan dari suatu sistem tenaga untuk mempertahankan sinkronisasi setelah mengalami gangguan besar yang bersifat mendadak selama sekitar satu swing. Swing pertama dengan asumsi bahwa pengatur tegangan otomatis AVR dan governor belum bekerja analisis stabilitas transient menggunakan pendekatan model non-linear. Stabilitas transient merupakan fungsi dari kondisi operasi dan gangguan. Nah, konsep dasar kestabilan tegangan yaitu kemampuan dari suatu sistem tenaga untuk selalu siap mempertahankan tegangan yang diterima setiap bus dalam sistem tersebut saat beroperasi normal atau setelah mengalami gangguan. Suatu sistem memasuki suatu ketidakstabilan tegangan ketika terjadi gangguan, meningkatnya permintaan beban atau perubahan dalam kondisi sistem yang mengakibatkan perubahan yang drastis dan tidak terkontrolnya penurunan tegangan. Penyebab utama ketidakstabilan tegangan adalah ketidakmampuan suatu sistem tenaga untuk memenuhi permintaan daya reaktif. Inti dari permasalahannya adalah penurunan tegangan yang terjadi ketika daya aktif dan reaktif mengalir melalui fungsi induktif yang dihubungkan dengan jaringan transmisi. Nah, kriteria kestabilan tegangan dapat dipenuhi jika besarnya tegangan pada setiap bus dalam suatu sistem yang sedang beroperasi akan meningkat besarnya seiring dengan meningkatnya injeksi daya reaktif pada bus yang sama. Suatu sistem dikatakan tidak stabil jika dalam sistem tersebut setidaknya terdapat sebuah bus yang mengalami penurunan besarnya tegangan bersamaan pada injeksi daya reaktif diberikan pada bus yang sama. Atau dengan kata lain, tegangan suatu sistem stabil jika sensitivitas V kurang Q-nya positif untuk setiap bus, dan menjadi tidak stabil jika sensitivitas V kurang Q-nya negatif setidaknya pada sebuah bus. Seperti gambar rangkaian berikut, yaitu konsep dasar kestabilannya. Ketidakstabilan tegangan dapat terjadi dalam beberapa cara yang berbeda. Untuk menjelaskannya dapat ditunjukkan pada gambar di atas, yaitu dengan mengilustrasikan jaringan dengan sebuah terminal yang berisi sebuah sumber tegangan konstan yang mensuplai beban melalui sebuah impedansi seri. Seperti ini sistem radial sederhana untuk mengilustrasikan sebuah fenomena kestabilan tegangan. Jenis-jenis gangguan kestabilan tegangan itu, yang pertama terdiri dari voltage collapse. Voltage collapse ini suatu masalah yang serius dalam sistem kelistrikan. Pada banyak negara, masalah ini sangat penting sekali dalam perencanaan sistem tenaga listrik. Terjadi pembebanan secara tiba-tiba karena ada beban yang lebih kapasitas yang dibebankan ke sistem, atau dapat juga dengan terjadinya trip satu unit pembangkit
atau generator dan satu unit sirkuit jika tidak ditanggulangi secepatnya maka akan mengakibatkan keruntuhan tegangan atau voltage collapse yang dapat membahayakan sistem. Nah, berikut ciri-ciri pada voltage collapse sendiri. Ada stres pada sistem akibat pembenahan daya aktif yang sangat besar atau ketidakseimbangan sumber daya reaktif dan lain sebagainya. Nah, penjagaan voltage collapse sendiri dapat dilakukan pada poin berikut, yaitu bisa juga melalui koordinasi protokol proteksi, pengendalian tegangan jaringan dan keluar daya reaktif generator dan lain sebagainya. Nah, voltage stability subkategorinya terbagi juga, yaitu penyebab utamanya ketidakstabilan tegangan adalah ketidakmampuan sistem tenaga untuk memenuhi permintaan daya reaktif. Nah, jadi ini terbagi atas gangguan kecil, yang dimana merupakan suatu dari elemen sistem dinamik yang dapat dianalisis menggunakan persamaan linear, analisis sinyal kecil. Gangguan kecil yang terjadi berupa perubahan beban pada sisi beban atau pembangkit secara acak, pelan, dan bertingkat. Jatuh trip yang dialami oleh jaringan listrik dianggap sebagai gangguan kecil jika pengaruhnya terhadap aliran daya sebelum gangguan pada aliran itu tidak signifikan. Nah, contoh gangguan besar yaitu gangguan yang bersifat mendadak, yakni gangguan yang menghasilkan kejutan tegangan tiba-tiba pada tegangan bus. Gangguan besar ini harus secepatnya dihilangkan. Jika tidak dihilangkan secepatnya, maka gangguan tersebut dapat mempengaruhi kestabilan sistem. Tidak hanya gangguan, waktu gangguan juga berpengaruh terhadap kestabilan sistem. Yang di sini lagi, ada namanya voltage instability to significant voltage drop, yang dimana kehilangan sinkronisasi sistem sehingga sistem tidak lagi mampu bekerja normal setelah mengalami perubahan beban, peningkatan beban, atau pada saat terjadi perubahan kondisi sistem yang disebabkan oleh drop tegangan yang tidak terkontrol. Nah, ada juga di sini namanya gangguannya yaitu jatuh tegangan, yang dimana jatuh tegangan merupakan besarnya tegangan yang hilang pada suatu penghantar. Jatuh tegangan pada saluran tenaga listrik secara umum berbanding lurus dengan panjang saluran beban serta berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar, ditunjukkan pada yang sering kita lihat jatuh tegangan yang secara tiba-tiba, itu merupakan salah satu ciri jatuh tegangan. Nah, di sini ada pencegahan, yaitu pencegahan yang itu terbagi dua. Yang pertama preventively dan corrective. Preventively ini sifatnya lebih ke rutinitas, yaitu pencegahan yang dilakukan secara rutin agar mengantisipasi adanya kejadian atau kestabilan yang tidak diinginkan. Sedangkan maintenance corrective ini yaitu perbaikan yang dilakukan apabila telah terjadi gangguan tersebut, yaitu contoh-contoh juga ada di dalam slide. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan review jurnal. Di sini saya memilih 5 jurnal dari sumber IEEE, yang dimana salah satu jurnal pertama akan kita ulas yang berjudul Voltage Stability and Enhancement Based on Voltage Stability Indices Using Fake Controllers, yang dimana pada jurnal ini berisi tentang peningkatan permintaan beban, terutama beban reaktif dan sumber pembangkit yang terbatas telah menyebabkan sistem daya dekat titik kestabilan tegangannya. Akibatnya, masalah untuk menentukan stabilitas tegangan sebelum keruntuhan tegangan telah menjadi subjek yang menarik bagi banyak peneliti. Oleh karena itu, banyak indeks stabilitas tegangan disarankan untuk menguji jarak sistem daya kerusakan tegangan. Nah, dalam paper ini juga dilakukan 2 indeks stabilitas tegangan saluran. Mereka adalah indeks stabilitas garis (LMN) dan tegangan cepat, indeks stabilitas tegangan cepat atau VSI. Mereka diterapkan untuk menentukan bus terlemah dalam sistem uji coba IEEE, yaitu ada 30 bus, kemudian 3 jenis kompensasi fake, sun-share, dan hybrid digunakan untuk membantu stabilitas tegangan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompensasi sun lebih efisien daripada 2 jenis lainnya. Seperti berikut datanya. Ya, di sini terlihat bahwa kompensasi sun lebih efisien daripada 2 jenis lainnya. Lanjut ke pembahasan jurnal kedua, yaitu tentang Study of Transient Voltage Stability with Transient Stability Probing Method in Hunan Power Grid, yang dimana pada jurnal ini membahas tentang masalah stabilitas tegangan sementara adalah masalah yang terkenal pada jaringan listrik Hunan, yang simulasinya menunjukkan kesalahan 3 fase terjadi pada saluran transmisi 500 kV di timur Hunan, akan menyebabkan tegangan runtuh ratusan kilometer jauhnya di Hunan Selatan. Dengan ini, Ultra High Voltage DC yang baru dibangun beroperasi pada tahun 2017 berlokasi di Hunan Timur. Nah, simulasi mengungkapkan bahwa masalah tegangan semakin memburuk. Makalah ini mengusulkan stabilitas tegangan sementara metode penyelidikan dan mempelajari masalah stabilitas tegangan sementara dari
jaringan listrik Hunan dengan ultra high voltage DC pada tahun 2017. Nah, penelitian ini juga mengidentifikasi kelemahan stabilitas tegangan dan membantu mengoptimalkan lokasi instalasi kompensator daya reaktif dinamis simulasi yang menunjukkan untuk meningkatkan stabilitas tegangan sementara di jaringan listrik Hunan. Seperti berikut bentuk grafik perkembangannya. Lanjut ke jurnal ketiga yang berjudul tentang Voltage Stability Analysis of Wind Farms Integration Connected to Distribution Network. Nah, pada jurnal ini dengan membahas tentang dengan meningkatnya skala pembangkit listrik tenaga angin, dampak pada arah aliran listrik, stabilitas tegangan, dan relay koordinasi peruntukan telah banyak dikhawatirkan. Dengan memanfaatkan data listrik yang diukur seperti pentanahan, tegangan buus parameter, dan sesuai dengan persamaan kuadrat tegangan aliran listrik, indeks stabilitas tegangan terbaru diusulkan. Nah, penyebab hembusan angin untuk menghasilkan daya output puncak dan menyebabkan berkurangnya kemampuan regulasi tegangan, pengumpan yang dapat menyebabkan keruntuhan tegangan tanpa dukungan daya reaktif yang memadai. Nah, indeks stabilitas dengan akurat adalah margin stabilitas tegangan yang membutuhkan kuantitatif real time. Dalam paper ini, tegangan indeks stabilitas yang cocok untuk sistem distribusi diusulkan yang hanya diperlukan untuk diukur akar pengumpan. Nah, FSI yang diusulkan telah disimulasikan dengan jaringan terdistribusi dengan menggunakan jenis kipas yang hasilnya menunjukkan bahwa FSI yang diusulkan memiliki kemampuan untuk mengukur margin stabilitas tegangan node secara real time dan efektif. Seperti itu. Lanjut kepada jurnal keempat yang berjudul Evaluation of Voltage Stability Under Loss of Voltage Control. Pada jurnal ini membahas tentang generator sinkron dan VAR status kompensasi dianalisis untuk penilaian kondisi stabilitas tegangan dalam sistem daya. Model setara terbaik ditetapkan untuk dua skenario. Yang pertama ketika kontrol tegangan aktif dengan hilangnya kontrol tegangan. Setelah sistem stabilitas tegangan Citung dalam semua kasus hilangnya kontrol terbukti dampak negatif pada kondisi stabilitas tegangan. Seperti itu. Seperti ini kesimpulannya. Untuk jurnal kelima yang berjudul A Smart Voltage Stability Maneuver Algorithm for Voltage Collapse Mitigation, yang dimana dalam sistem daya seketika dan stabilitas permanen adalah persyaratan utama tidak dapat diabaikan karena jaringan listrik sistem skalar besar gangguan apapun di mana saja pada jaringan listrik dapat menimbulkan alasan ketidakseimbangan dinamis secara keseluruhan. Konsekuensi utama dapat terjadi pada pemberian suplai atau makanan listrik di berbagai daerah di negara yang disebut pemandangan parsial, bahkan seluruh negara yang disebut pemandangan listrik secara keseluruhan. Mungkin karena alasan inilah adanya indeks stabilitas tegangan yang menunjukkan tingkat stabilitas sistem jaringan listrik sangat penting. Dengan mengetahui tingkat stabilitas tegangan dan saluran transmisi yang melibatkan jaringan listrik secara real time atau operasi online. Nah, stabilitas tegangan seluruh jaringan listrik dapat diperoleh dengan mudah. Ada beberapa indeks tegangan dasar matematika, tetapi pada paper ini, indeks stabilitas tegangan lain akan dibangun berdasarkan teknik pembelajaran mesin untuk mengurangi fenomena keruntuhan tegangan. Prediktor paper ini diusulkan dalam analisis stabilitas sementara berdasarkan teknik pembelajaran mesin seperti regresi linear, jaringan saraf, dan pohon keputusan. Prediktor ini dibangun setelah perbandingan dibuat antara dampak berbagai mesin mempelajari algoritma menggunakan set data yang berbeda. 3 indeks stabilitas dengan matematika yang berbeda yaitu FVSI, LMN, dan NLSI setelah digunakan untuk menyiapkan set data untuk tujuan pelatihan. Sebuah sistem peringatan dini telah dibangun berdasarkan prediktor yang diusulkan. Sistem peringatan dini ini dapat digunakan untuk memberitahu operator sistem dengan bahaya masalah ketidakstabilan dan memvisualisasi bahaya ini. Kemudian digunakan sebagai kernel untuk membangun voltage algoritma manuver otomatis stabilitas yang dapat mengatasi masalah ketidakstabilan tegangan. Seperti itu pada jurnal 5 ini. Baik, sekian review jurnalnya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri yaitu Nah, untuk stabilitas tegangan dalam sistem tenaga listrik didefinisikan sebagai kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan tegangan pada setiap bus dalam sistem di bawah kondisi normal dan setelah mengalami gangguan. Menurut IEEE, voltage collapse adalah proses di mana ketidakstabilan tegangan menyebabkan hilangnya tegangan di bagian penting dari sistem. Nah, stabilitas jangka pendek biasanya terjadi akibat adanya tanggapan cepat mengendali tegangan seperti automatic voltage regulator atau flexible AC transmission system, sedangkan stabilitas waktu panjang melibatkan peralatan yang memiliki tanggapan lambat seperti perubahan sistem seperti on-load tap charger atau OLTP.
Sekian pembahasan video kali ini mengenai kestabilan tegangan atau voltage stability. Apabila terdapat kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.